Genragers, salam genre. Selamat datang di podcast kesayangan kita, yaitu Bisik Bincang Asik. Nah teman-teman di rumah, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, yaitu Kak Tomisa. Halo Kak Tomi. Halo Kak Tomi. Halo Syifa. Bagaimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah seperti yang kalian lihat, sehat, bugar, semakin membesar. Yang bercahaya tentunya ya, glowing out ya Kak ya. Nah, Kak Tomi ini adalah seorang putra Bangka Belitung, kelahiran 27 Oktober 1995, lulusan akuntansi dari Universitas Bangka Belitung, dan Kak Tomi saat ini bekerja sebagai analis hubungan antar lembaga dan bina lini lapangan perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dan Kak Tomi ini adalah putra Bangka Belitung berprestasi yang memiliki segudang prestasi yang luar biasa tentunya. Tepuk tangan dulu untuk Kak Tomi. Wow, keren banget nih Kak Tomi. Saya lihat prestasinya tuh saya kaget. Dalam waktu beberapa tahun prestasinya tuh luar biasa, dan menurut saya Kak Tomi memiliki kemampuan dan kapabilitas yang luar biasa juga. Menurut kamu? Iya. Mungkin untuk teman-teman di rumah juga begitu ya Kak ya. Nah Kak Tomi, untuk hari ini kita akan membahas seputaran Pick R dan genre. Oke. Genre itu apa dan Pick R itu apa? Teman-teman di rumah pun pada kebingungan, apa sih fungsi Pick R, apa sih genre itu Kak? Boleh dijelaskan secara singkat nggak Kak untuk teman-teman di rumah? Oke, jadi genre itu kepanjangannya adalah generasi berencana. Nah, mungkin teman-teman mikirnya kalau genre kan generasi remaja nih, banyak yang istilahnya kayak keliru gitu. Jadi kepanjangan dari genre itu adalah generasi berencana. Nah, itu sebenarnya adalah program yang ditujukan kepada remaja yang usia 10 sampai 24 tahun dan belum menikah. Nah, itu khusus untuk remaja. Di dalam program itu banyak banget sih sebenarnya ya. Kayak kita penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja, kita juga belajar tentang triad KRR atau resiko yang sering terjadi pada remaja. Itu kayak pernikahan di usia dini, seks pranikah, dan juga nafza. Kemudian juga kalau Pick R itu adalah panjangannya Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Jadi itu semacam wadah untuk remaja-remaja genre nih yang pengen belajar, yang pengen tergabung, atau itu organisasinya. Nah, di Pick R inilah kita belajar tentang hal yang saya sebut tadi yang ada di genre. Seperti itu. Ternyata genre itu luas ya cakupannya Kak ya? Banget, luas banget. Baik itu dari pernikahan, perihal tentang pernikahan, tentang triad tadi. Untuk teman-teman di rumah mungkin pada bingung triad itu apa sih? Mungkin penggunaan yang namanya nafsa ya Kak ya, betul. Narkotika, psikotropika. Jadi kalau triad itu istilahnya 3 resiko yang paling sering terjadi pada remaja, seperti itu. Wah, sangat luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Kak Tomi. Wah, tidak diragukan lagi ya, dari segudang proses yang beliau dapat, ternyata pengetahuan dan informasi yang beliau dapat pun sangat luar biasa. Ya, baik Kak. Kita di sini ada beberapa pertanyaan nih Kak untuk Kak Tomi dari teman-teman di rumah seputaran tentang genre itu apa aja. Nah, saya sudah merangkum nih Kak beberapa pertanyaannya. Ya, pertanyaan pertama nih Kak dari teman-teman di rumah, yaitu awal berkecimpung di genre dan Pick R itu gimana Kak? Oke, nah asik banget nih pertanyaan. Awal berkecimpung. Nah, sekarang saya usianya adalah 26 tahun dan istilahnya udah lulus kuliah itu dari tahun 2017. Berarti udah 4 tahun ya lulus. Masih kuliah. muda loh Kak kelihatannya ya. Muda Saya pikir seumuran sama saya ya. 17 years old gitu kan. Terus ya. Terus, ya. Oke, jadi di saat 26 tahun. Nah, pertama kali mengenal program genre itu ada di tahun 2013. 2013. Karena kebetulan ikut pemilihan duta genre di tahun 2013. Tapi setelah saya flashback lagi, ternyata sejak kelas 2 SMA itu sekitaran tahun 2011-2012, ternyata dulu itu saya udah pernah ikut sosialisasi tentang program genre. Selain itu juga tergabung di Pusat Informasi dan Konseling Remaja SMK Negeri 1 Pangkal Pinang. Nah, baru pahamnya setelah di 2013 itu, oh ternyata satu program ini Pick R sama genre. Jadi sebenarnya udah mengenal genre itu di tahun 2011. Wah, sangat. Nah, kemudian baru ke program genre. Kalau 2011 itu picknya, kemudian ke program genrenya mulai di waktu ikut pemilihan duta genre di 2013. Nah, di pemilihan duta genre itu pun sebenarnya masih mengawang-awang genre itu sebenarnya apa. Lebih memperdalam ketika mau menuju ke provinsi di 2014, baru
tahu oh ternyata program genre ini seperti ini. Nah semakin kesini semakin lebih mendalami lagi walaupun nggak seserius dulu, tapi seiring waktu banyak berjalan juga karena saya bentuk PIK juga kan di rumah. Jadi seiring waktu ya belajar lebih banyak tentang PIK gitu. Jadi sampai sekarang pun walaupun udah nggak jadi duta genre lagi, nggak di forum lagi dan lain sebagainya, tapi nggak melepas genre itu sendiri. Udah mendarah daging sih sebenarnya. Berarti kakak ini bisa kita katakannya dari awalnya cuma ikutan, terus lama-lama berkecimpung, terus kayak sekarang nih mau berdedikasi sekali bener. di genre itu untuk masyarakat dengan mendirikan PIK-R juga ya kak ya. Bener. Nah, aku ngerasanya kayak genre itu apa ya, udah jadi pengangkat nama kita gitu. Dan aku ngerasa juga beberapa teman-temanku juga seperti itu yang awalnya pengen coba-coba buat ikutan, ternyata jatuh cinta ke genre. Wow. Banyak banget tuh. Bukan jatuh cinta sesama lawan jenis ya, tapi jatuh cinta juga sama Bener genre. banget. Saking jatuh cintanya bahkan beberapa teman-teman juga kayak ya memang agak sulit ya untuk ninggalin program genre. Walaupun mereka udah nikah, walaupun mereka udah kerja, ternyata itu jatuh cinta mereka itu udah mendarah daging sih. Beda nih kayak duta-duta yang lainnya ya. Aku udah ngebandingin beberapa ketika orang udah bekerja ataupun orang udah menikah, mereka sudah punya fokus yang berbeda sehingga nggak aktif lagi. Tetapi kalau kalian melihat di genre, teman-teman yang udah kerja, udah fokusnya udah kerja ataupun udah nikah, ternyata mereka masih mau berdedikasi buat program genre itu. berarti awareness-nya terhadap peduli ke lingkungannya itu sangat tinggi ya kak ya. Karena sesuatu yang kita mulai dari hati dan kita cintai, itu kan kita akan lanjut sampai kapanpun gitu kak ya. Nah, tadi kakak sudah menyinggung bahwa kakak juga mendirikan PIK-R. Nah, motivasi kakak kenapa mau mendirikan PIK-R itu apa sih? Oke, motivasinya yang jujur dulu nih ya. Iya, pastilah teman-teman. Bongkar-bongkar aja di sini kak. Jadi ceritanya itu dulu pada tahun 2016 kakak udah bentuk PIK-an. Waktu itu kakak masih bekerja sebagai PLKB. Jadi waktu kuliah itu udah bekerja sebagai petugas lapangan keluarga berencana. Nah kita kebetulan juga punya target-target waktu itu harus membentuk pusat informasi dan konseling di setiap kecamatan. Kebetulan aku tinggalnya di kecamatan Gabek di kota Pangkal Pinang nih. Nah jadi kita waktu itu ngebentuk PIK. Nah kenapa nggak Gabek ngambil di rumah aku aja nih PIK-nya. Itu awal pertama di 2016. Kemudian seiring berjalan di 2 tahun, aku ngerasa kayak nggak bisa nih PIK hanya sebatas nama atau sebatas papan nama doang nih atau sebatas SK. Kayaknya kegiatan-kegiatan di PIK masih juga asik untuk harus diaktifkan gitu. Sebenarnya kegiatan di PIK sekarang sama dulu itu jauh banget berbeda. Bener. Bedanya gimana itu kak? Sekarang ini anak-anaknya jauh lebih kreatif, kegiatannya juga sangat bervariasi gitu ya. Kemudian pikirannya out of the box. Betul, gitu kan? banyak inovasi juga di kegiatannya. Kayaknya kalau dulu pemahaman orang-orang tentang genre dan juga tentang PIK juga masih terbatas banget gitu. Jadi mau berkegiatan, pengen kegiatan apa, kayaknya nggak cocok atau nggak paham gitu. Nah semakin kesini di 2018 mulai kakak aktifkan, kita peresmian, kita nerima kunjungan dari deputi BKKBN juga waktu itu. Kemudian kunjungan kepala BKKBN nih. Jadi saking nggak ada saingannya ya waktu itu sebenarnya ya. Karena waktu itu masih baru banget program untuk PIK-R jalur masyarakat. Kalau dulu itu yang memang udah berjalan lama itu PIK-R jalur pendidikan. Itu ada di setiap SMA, di universitas, sekolah-sekolah. Kalau dulu masih SMA sama universitas sih sebenarnya. Kemudian dibukalah program PIK-R berbasis masyarakat. Nah, kayaknya tertarik di situ. Jadi kita bentuk itu, kemudian dapat banyak kunjungan, kemudian sempat vakum juga di dalam perjalanannya. Karena jujur sulit banget untuk mengaktifkan sebuah organisasi berbasis masyarakat yang anggotanya sama sekali nggak digaji dan lain sebagainya. Ya, balik lagi mereka memiliki fokus yang berbeda-beda gitu kan ya. Terus juga mereka harus bekerja. Di sisi lain mereka mengabdi ke masyarakat, itu agak sulit banget sih sebenarnya. Dan kalau sekarang beda banget. Sekarang malah orang-orang yang nyari PIK buat digabungin gitu. Jadi kayak istilahnya aku pengen gabung ke PIK ini, aku pengen gabung ke PIK ini. Nah, PIK-nya tinggal berdiri aja, tinggal orang-orang yang nyari. Beda banget kalau kayak dulu itu PIK-nya udah ada tapi nggak ada orang yang pengen masuk. Balik lagi ketika kita merintis ya akan banyak perjuangan dan hambatan. Yang penting konsistensi kita untuk mengaktifkan. Hitungannya dari 2016 sampai sekarang udah 5 tahun. Wah, luar biasa ya teman-teman.
5 tahun dan bisa dibilang Cempaka Mas itu adalah peak yang agak awal-awal lah ya berdiri dari masyarakat ya untuk di Kota Pangkal Pinang. Karena dulu banget di Pangkal Pinang memang ada beberapa peak berbasis masyarakat, tetapi banyak peak yang goib. Istilahnya mereka punya SK, tapi nggak diketahui itu keberadaannya ada di mana, anggotanya siapa, pengurusnya siapa. Serem ya teman-teman, bukan makhluk goib aja, tapi pig juga bisa goib. Iya, benar. Ada itu SK-nya, kalau disebutnya apiknya ada, tetapi tiada gitu. Jadi itu dilema di masa lalu sih sebenarnya. Ternyata goib, benar kayak kakak bilang tadi ya, bukan ada cuma makhluk goib, tapi pig juga goib gitu kan. Tapi tepuk tangan dulu dong buat Kak Tommy ya. Semoga pig yang sekarang ini bisa membangun motivasi untuk orang-orang di luar sana untuk membangun pik-pik air selanjutnya. Amin. Jadi pokoknya kakak berharap sih semakin banyak pik-pik yang lain ya yang tumbuh, karena kayak misalkan Apik Kampung Keramat ini sangat luar biasa sekali kalau menurut kakak, baru berdiri tetapi kegiatannya udah sangat-sangat inovatif dan dengan anggota yang sangat ramai itu bisa memotivasi lah buat pik-pik lain. Kenapa nggak membangun hal yang sama gitu. Tapi kami juga terima kasih juga buat Kak Tommy karena Pick Air Kanker ini berdiri karena Pick Air-nya Kak Tommy yang menjadi salah satu inspirasi kami untuk semangat membentuk Pick Air Kanker. Jadi role model ya. Iya. Terus nggak nih? Enggak lah. Intinya kalau kakak sebenarnya udah bersahabat lama juga nih sama foundernya di sini, salah satunya Kak Hakim. Itu udah lama banget sih perjalanannya 2000 berapa ya, 16 dari 2015 itu. Jadi udah dari sebelum kakak ngebentuk PIK itu sendiri sih. Jadi alhamdulillah sekarang udah terwujud membentuk PIK dan semoga teman-teman yang lain juga bisa ngebentuk hal yang sama gitu. Amin. Pengen banget di Pangkal Pinang ini setiap kecamatan itu bisa beradu inovasi. Amin. Beradu inovasi tapi tetap berkolaborasi. Gitu ya. Terus Kak, pertanyaan selanjutnya dari teman di rumah itu, pandangan terkait remaja di Bangka Belitung, khususnya di Pangkal Pinang, menurut kakak tuh gimana sih? Oke, kalau pandangannya sebenarnya ya, kalau kakak melihat bahwa banyak sekali teman-teman remaja yang ada di Pangkal Pinang itu sebenarnya mereka orang-orang yang kreatif, yang inovatif, komunikatif, dan juga cerdas-cerdas nih. Tetapi kadang dari mereka tidak punya wadah. Nanti enggak. Jadi ada nih sekelompok anak-anak yang kira-kira punya inovasi ini, pengen kayak ini, kayak gini. Tetapi mereka tidak punya wadah sehingga mereka nggak bisa mewujudkan inovasi yang mereka punya itu. Nah, selain itu kalau dibilang nakal-nakal ya, misalkan ya, hal kakak sih itu sebenarnya relatif ya, karena tidak hanya di Pangkal Pinang tetapi di wilayah lain juga pasti ada yang seperti itu. Tetapi saya harapnya pandangan saya untuk di Pangkal Pinang sendiri banyak banget sebenarnya komunitas-komunitas yang juga sudah ada, dan harapan saya bahwa komunitas itu lebih bisa membuka diri, lebih memperluas informasi melalui media sosial mereka, baik Instagram maupun Facebook, sehingga banyak juga anak-anak yang pengen tergabung di komunitas itu. Banyak banget sih, kayak ada ABB, ada apa lagi sekarang ya? Sekarang udah banyak banget, ada influencer dan lain sebagainya, banyak banget sih. Dimana itu bisa membantu teman-teman di rumah untuk mengaktualisasikan diri mereka, gitu kan. Jadi wadahnya sebenarnya banyak, tapi untuk mereka reach out satu-satu itu butuh effort dari diri mereka sendiri, gitu kan, pastinya. Jadi pokoknya remaja Pangkal Pinang menurut saya sih oke-oke sih. Oke ya. Kalau kita bandingin sama wilayah lain, ya ada positif dan negatifnya. Benar, gitu kan. Keunggulan kita juga untuk remaja Pangkal Pinang nih ya, dibanding dengan 6 kabupaten kota lain yang ada di Bangka Belitung, sebenarnya Pangkal Pinang punya akses yang sangat mudah ya, akses dari teknologi informasinya, secara sinyalnya, secara kemajuannya dan lain sebagainya, itu Pangkal Pinang sudah jauh lebih maju dibanding 6 kabupaten yang lainnya yang ada di Provinsi Bangka Belitung. Nah, kembali lagi bagaimana remaja itu sendiri memanfaatkan ketersediaan itu.
Jadi kalau kita punya teknologi yang bagus, kita punya akses informasi yang luas, kita punya minimarket dan lain sebagainya, tetapi kalau pemudanya atau remajanya sendiri nggak bisa memanfaatkannya, ya udah kita juga akan tertinggal seperti yang lainnya. Iya, betul sekali sih. Karena banyak banget sebenarnya teman-teman yang di kabupaten pengen maju, tetapi mereka tidak terfasilitasi. Iya. Itu kita enak nih punya wifi di mana-mana, terus juga mau belanja ini belanja itu bisa langsung dapat. Bayangin nih teman-teman di kabupaten lain nih, antar kecamatan aja mesti naik bus nih. Bener nggak? Iya. Dan itu jauh-jauh banget. Nah kalau kita di kota kan mau jalan-jalan malam juga enak. Istilahnya kalau orang di kota itu privilege untuk mereka, baik itu mendapatkan informasi, mobilitas segala macamnya, itu sebenarnya lebih mudah dibanding orang-orang yang ada di daerah. Padahal kalau kita bisa katakan orang di daerah mau di kota sebenarnya kualitasnya sama. Tapi privilege yang diterima orang kota itu lebih besar sebenarnya. Iya. Dan satu sih kekurangan untuk orang kota semangatnya. Kita orang kota loh Kak. Iya. Gimana nih Kak? Aku rasanya semangatnya lebih ini dong. Misalnya kayak gini nih, kita kayak ini ya, kita pick nih, tetapi satu kota itu kan deket banget kan, ke sini. Yang mau kumpul tuh kan kadang-kadang susah banget kan, padahal jaraknya dekat. Beda sama teman-teman kabupaten. Kabupaten kadang-kadang yang misalkan kayak di Bangka Barat nih, dari Pari 3 ke Mentok itu mesti menempuh waktu 1 jam sampai 1 jam setengah. Gila banget nggak sih? Satu kabupaten beda kecamatan tapi aksesnya sampai sejam setengah sampai 2 jam. Pangkal Pinang mah dari ujung ke ujung 15 menit 20 menit selesai. Tapi kita masih males-malesan. Benar banget. Kayak gitu. Aku ngerasanya seperti itu sih. Balik lagi ke effort diri sendiri gitu ya Kak ya. Wifi udah ada di mana-mana tetapi males juga. Iya. Gitu. Ya, aku ngerasa semangatnya sih. Semangat ya. Berarti teman-teman yang ada di rumah khususnya yang tinggal di perkotaan ya, semangatnya harus ditingkatkan kembali, pesan dari Kak Tommy untuk teman-teman semua. Nice. Nah Kak, pertanyaan selanjutnya nih, ya di PIK itu kan artinya Pusat Informasi dan Konseling Remaja ya Kak ya. Untuk menjadi seorang konselor, ya, apakah kita misalnya harus bergabung dulu di PIK agar kita bisa menjadi seorang konselor atau tidak? Atau kita bisa membangunnya sendiri? Oke, ada 2 hal ya terkait dengan konselor. Bisa jadi kamu dari PIK, bisa jadi enggak. Jadi enggaknya itu adalah kamu bisa jadi konselor kalau kamu ngambil pendidikannya sebagai konselor. Nah, kan jalur secara pendidikan ada nih ya khusus, misalkan psikolog yang bisa jadi konselor, atau memang pendidikannya adalah jurusannya adalah bimbingan konseling. Mereka bisa menjadi seorang konselor. It's okay, itu yang resminya. Tapi teman-teman juga sebenarnya bisa menjadi konselor bagi sebayanya. Ada istilahnya konselor sebaya. Nah, itu kalian bisa tergabung di PIK, tetapi sebenarnya nggak di PIK juga, karena saya sempat dengar juga kemarin kayak di dinas kesehatan mereka juga punya konselor nih, konselor sebaya. Jadi luas banget sebenarnya. Tetapi kalau kita di BKKBN ya, kalau kalian mau jadi konselor, secara logikanya nih ya, kalau kalian nggak punya PIK nih, misalkan kalian mau sulit banget untuk bergerak ketika kalian tidak punya wadahnya. Jadi biasanya konselor sebaya itu adanya di PIK. Seperti itu. Jadi, nah kalau kalian mau jadi konselor sebaya pun sebenarnya ada semacam pelatihan khusus atau training khusus yang harus diberikan supaya kalian bisa tersertifikasi sebagai seorang konselor. Nah, yang pertama yang pastinya kalian dari pendidik sebaya dulu nih kan. Dari pendidik sebaya artinya kalian bisa memberikan pendidikan kepada teman-teman sebaya kalian, kan memberikan edukasi, sosialisasi, berbagai informasi kepada teman-teman semua. Nah, kalau yang terbaru ini kalian bisa mengadopsi, kalau pengen jadi pendidik sebaya kalian bisa mengadopsi di tentang kita. Buku tentang kita kan ada 3 modul. Nah, di modul-modul itu udah materi yang terupdate terkait dengan perkembangan remaja saat ini. Jadi kalau kalian pengen jadi pendidik sebaya, kalian hatamin tuh buku itu. Nah, walaupun sebenarnya kalau secara secara materi ya, kalau ketika kalian sudah memahami itu sebenarnya kalian udah bisa menjadi pendidik sebaya. Tetapi kadangkala butuh pengakuan tersendiri untuk menjadi seorang pendidik sebaya. Dalam artiannya kadang kalian harus punya sertifikat sebagai pendidik sebaya yang membuktikan nih bahwa kalian sudah pernah mendapatkan materi-materi tentang pendidik sebaya itu. Agar bisa dipercaya. Ya. Tetapi sebenarnya tanpa sertifikat pun kalian bisa menjadi pendidik sebaya asal kalian memang menguasai materi-materi yang ada di tentang kita itu. Kemudian kalau kalian pengen menjadi konselor, nah ini artinya kalau konselor itu 1 tingkat lebih tinggi dibandingkan pendidik sebaya. Karena dia lebih dalam nih. Ya, ketika kalian konselor berarti kalian akan berhadapan satu persatu kan. Kemudian
Kalau untuk menjadi seorang konselor ada tambahan materi dari yang pendidik sebaya tadi. Nah, tambahan materi yang paling utama adalah tentang konseling. Jadi kalian nanti akan diajarkan tentang teknik-teknik konseling. Kalian melakukan konseling akan seperti apa, etika dan lain sebagainya. Nah, itu bisa diberikan teknik konseling itu adalah dari psikolog atau dari konselor. Jadi pilihannya seperti itu, dari psikolog ataupun konselor. Psikolog pun adalah psikolog yang juga terkait dengan yang konselor tadi, seperti itu. Nah, ada satu lagi tambahan materi yang mungkin bisa teman-teman adopsi juga, itu adalah tentang advokasi KIE. Nah, itu apa sih, Kak? KIE itu adalah komunikasi, informasi, dan edukasi. Nah, jadi kalian juga berlatih tentang advokasi dan KIE itu. Biar selain kalian menguasai teknik konseling, kalian juga bisa mengadvokasi dan juga memberikan KIE kepada teman-teman sebaya. Bisa menyebarluaskan hal tersebut dan menginfluence banyak orang. Gitu, Kak, ya. Nah, jadi kalau di pendidik sebaya mungkin kalian nggak belajar nih tentang teknik konseling secara mendalam. Nah, ketika kalian pengen menjadi konselor, mau nggak mau kalian harus belajar tentang itu. Itu. Jadi saran-saran kakak sih kalau PIK ini kedepannya pengen melahirkan konselor dan juga pendidik, you need to be more creative. Jadi kalian harus lebih kreatif. Karena apa? Mindset anak-anak sekarang ya, kakak kasih tipsnya nih ya. Mindset anak-anak sekarang bahwa mereka nggak mau menyelenggarakan kayak gini kayak gitu karena mereka masih mengharapkan pemerintah. Iya, betul sekali. Yang mana kalian tahu nih anggaran di pemerintah itu kayaknya udah hampir-hampir nggak ada ya. Apalagi pandemi saat ini pandemi saat ini. Nah, banyak orang yang mengharapkan ya dari dinas menyelenggarakan pelatihan pendidik sebaya, menyelenggarakan pelatihan konselor sebaya. Nah, kayaknya sekarang kita dari PIK-PIK ini harus menggunakan strategi jemput bola. Artinya ketika dinas itu tidak bisa menyelenggarakan hal yang seperti itu, kita yang selenggarakan. Tetapi menggunakan mekanisme yang sama. Iya, betul. Kita menggunakan kurikulum yang sama, mekanisme yang sama, kita undang dari mereka. Kemudian siapa saja yang layak untuk menjadi pembicara itu yang kita undang sehingga kalian bisa melahirkan pendidik sebaya dan konselor sebaya sendiri. Nah, jadi kita nggak perlu nih ngandelin anggaran-anggaran di pemerintah. Kita bisa untuk melaksanakan itu sendiri. Jadi saran saya seperti itu. Walaupun sekarang kondisinya adalah pandemi, beda banget sama dulu. Oke? Dulu anggarannya banyak, kegiatannya banyak, orangnya yang nggak ada nih. Nah, sekarang orangnya udah ada banyak, anggarannya nih nggak ada, kegiatannya nggak ada. So, tapi nanti bakalan sampai di titik temu. Kakak yakin habis pandemi ini bakalan sampai di titik temu bahwa kegiatannya banyak, orangnya juga banyak. Amin ya. Nah, seperti itu. Jadi semoga yakin deh. Apalagi kami di provinsi ya, kakak di BKKBN, walaupun bukan bidang kakak bidangnya bukan di remaja. Tetapi memang anggaran remaja BKKBN itu fokus banget sama remaja gitu. Jadi anggarannya juga lumayan gede banget untuk di tahun depan yang fokusnya kepada remaja. Tetapi satu saran kakak bahwa yang menandakan kalian remaja salah satunya adalah kreativitas. Jadi kalau remaja yang ngandelnya cuman kayak anggaran-anggaran pemerintah, yakin deh kalau ada duitnya siapapun bisa melakukannya. Pasti, benar kan? Banget. Jadi challenge terbesar bagi remaja itu adalah ketika there is no money, but you have activity. Jadi kalian punya aktivitas gitu, walaupun nggak ada uang. Nah, itu kalian diuji kreativitas kalian. Istilahnya kalau umpannya juga udah gede, yang makan juga banyak istilahnya gitu kan. Bener. Kalau udah banyak kegiatannya, kalau punya anggarannya siapapun bisa. Tetapi ya itu tadi, yang pengen menunjukkan bahwa kalian lebih unggul itu apa? Baik lagi seperti kakak bilang tadi, we need to be creative gitu kan. Betul banget. Jadi kalau kalian nggak kreatif ya udah. Bakal mati dengan sendirinya. Ya, betul sekali sih apa yang dibilang Kak Tommy tadi, kita harus lebih kreatif. Ya, apa-apa tuh ya kita jemput bola ya. Benar. Kita jangan menunggu untuk teman-teman di rumah yang sering mager tuh ya. Jangan suka mager, ya harus jemput bola. Kalau mau jadi orang sukses, harus jemput bola dulu ya. Jangan mager-mageran nih buat teman-teman. Nah, Kak, pertanyaan selanjutnya ini ya. Kakak kan memiliki segudang prestasi. Mungkin teman-teman di rumah mau tahu sih apa sih kiat-kiat kakak untuk menjadi generasi muda yang berprestasi hingga saat ini. Prestasi tergantung dari sudut pandangnya masing-masing. Ada yang berpikir bahwa prestasi adalah bonus. Ada juga yang berpikir bahwa berprestasi adalah kebutuhan. So, kalian mau di bagian yang mana? Seperti itu. Jadi kalau kalian memang pengen hidup kalian penuh dengan warna, saya rasa ya ciptakanlah kreativitas prestasi-prestasi yang baru gitu. Kalau kakak jujur, kalau yang namanya perlombaan itu kayak apa ya,
perlombaan itu kayak kebutuhan sih dulu ya. Karena jiwa-jiwa muda masih membara, pengen mengembangkan ilmu, kemudian juga pengen menguji kemampuan kita sebatas mana, tetapi saya yakin bahwa kemampuan manusia juga luas banget sebenarnya ya. Jangan sampai nanti ketika kalian kalah di suatu perlombaan, kalian mengatakan bahwa oh kemampuan saya batasnya sini. Enggak. Bukan kemampuan kalian batasnya sini, oh kemampuan saya sebenarnya baru sampai sini, tetapi harus digali lagi. Seperti itu. Intinya prestasi itu kebutuhan. Ya, prestasi itu juga suatu kebutuhan dari Kak Tommy ya. Kalau mau terus berprestasi, jadilah seorang fighter gitu kan. Betul. Ya. Oke. Nah, kira-kira kita kan dari tadi ngobrol terus nih kayak ngerasa haus nggak sih? Iya, bener sih ya. Haus banget nggak sih ya? Iya, suara Kak Tommy juga udah semakin serak-serak ya. Lu jangan say iya deh. Karena seru kita dari tadi berbincang kan, tapi nggak kerasa kayak tenggorokan nih kering banget gitu, udah kayak kemarau rasanya ya. Tapi kayaknya kamu ada yang baru nih ya. Iya, jangan khawatir loh Kak. Ada apa nih? Nih, ada kopi Kamker. Gila, keren ya, ada kopi Kamker. Iya, ini salah satu produk dari UMKM-nya Pick Air Kamker. Oke, keren. Ini aku kasih deh buat Kak Tony. Thank you. Buat Kak Darus juga nggak ketinggalan. Silakan dicoba. Boleh diminum nggak nih kira-kira? Boleh diminum. Kan kita lagi haus nih. Keren. Aku minum ya. Iya. Kayaknya segar nih ya. Iya. Kelihatannya ini ya. Manis banget dan cocok buat kita lagi santai nih Kak. Dan kita juga perlu ini saat kita beraktivitas ngerjain laporan, ini sangat perlu juga. Terus ini juga salah satu produk UMKM-nya Pick Air Kamker. Keren. Kami selalu menyediakan ini, jadi buat teman-teman yang suka kopi nih, jangan lupa pesan kopi Kamker di IG-nya Pick Air Kamker. Oke. Gimana suaranya? Balik lagi nih. Jaga-jaga nih ya. Kakak juga sebenarnya sering nongkrong ya, sering nongkrong dan juga senang banget buat minum kopi. Iya. Tapi ini kayaknya rasanya beda banget dan Apa sih Kak? enak banget nih. Iyalah. Jadi kayaknya temen-temen nongkrong Manisnya udah pas ya Kak ya? Pas banget Iya. nih. Jadi kayaknya ini cocok banget nih kalau udah diedarin ke kafe-kafe nih. Keren Pastinya ya. nanti ya Kak ya. Doain ya Kak. Semoga Iya. ini bisa ngiklan di TV-TV kesayangan teman-teman di rumah. Amin. Amin ya. Jadi yang mau kopi Pick Air Kamker jangan lupa pesan di Pick Air Kamker, tapi ngopi dulu sebelum berencana. Yeay, yuk. Pakein dulu Kak ya. Nanti kita masih banyak nih di depan, kita bisa bawa pulang ya. Oke. Tapi Oh, jangan ada dijual ya berapa? Kak. Nanti Enggak Kakak ke kafe. dong. Kopinya Mbak ya nanti kan. Lumayan kan? Ya, Iya. jadi reseller ya. Siapa tahu bisa nih. Oh, Oke. bisnis ya. Oke. Yang mau pesan bisa langsung ke Di IG-nya Pick Air Kamker langsung aja Jadi ya buat Kak. teman-teman semua jangan lupa buat langsung kunjungin IG-nya Pick Pick Air Air Kamker Kamker. dan langsung beli kopinya. Kalau pesannya banyak masih dapat diskon yang gede. Yes. Nggak cukup.